Ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab purno. Anehnya di pihak lain, mereka yang menuduh kitab Kidung Agung sebagai kitab purno itu mencari-cari pembenaran dari ayat Kidung Agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik. Karenanya saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan menonton dan menyimaknya sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul Dr. Bambang Nursena menjawab polemikus Islam. Kidung Agung bukan kitab porno dan bukan menubuatkan datangnya Nabi Muhammad di mata Yahudi dan Kristen. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, tentunya ada baiknya kita saksikan dulu penjelasan yang singkat, jelas, padat dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang berbicara tentang hubungan Allah dan umatnya. Di dalam tafsiran Yudaisme, artinya orang-orang Yahudi yang memiliki kitab sama dengan kita, itu juga dipahami sebagai hubungan antara Adonai, yaitu Tuhan, bersama kahalnya, bersama dengan jemaatnya. Ketika gereja muncul dari Yudaisme, maka gereja juga mewarisi penafsiran yang sama, tetapi secara spesifik lebih diarahkan kepada Sang Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Sehingga hubungan antara Allah dengan kahal atau umatnya dipahami juga sama Kristus dengan gerejanya. Jadi gereja adalah umat Allah yang baru dan Kristus adalah pernyataan Allah Israel dengan caranya yang khusus ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dalam wujud inkarnasinya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebagaimana gereja mewarisi sejarah dari bangsa Israel, maka kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang tidak pernah diragukan sebagai kitab yang Tuhan berikan. Artinya secara kanon sebagai kitab suci kita. Hanya orang kemudian menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya, ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab purno. Anehnya di pihak lain, mereka yang menuduh kitab Kidung Agung sebagai kitab purno itu mencari-cari pembenaran dari ayat Kidung Agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saya ingin menegaskan kepada kita,
Ada satu hal yang saya pelajari dan hal itu menjadi komitmen saya secara pribadi dari apa yang dicontohkan atau diteladankan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau punya prinsip yang sangat mencolok, berbeda dari apologet atau YouTuber Kristen yang lain. Beliau tidak pernah mau masuk ikut campur mengintervensi doktrin, ajaran, keyakinan, kitab suci, nabi orang lain. Tetapi dia fokus untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya doktrin dan ajaran kekristenan, termasuk kepada hal-hal yang paling mendasar di dalam kekristenan itu sendiri. Dengan kata lain, ketika beliau melihat, mendengarkan atau menyaksikan ada orang-orang di luar kekristenan yang mencoba mengulas, membahas doktrin ajaran kekristenan, dan beliau menganggap atau mengambil sebuah konklusi, kesimpulan bahwa apa yang disampaikan itu, baik itu di seminar, di dialog antar iman, atau di media sosial, Dr. Bambang Nursena selalu di garis depan untuk memberikan respon dan tanggapan, meluruskan kesalahpahaman orang-orang di luar kekristenan terkait dengan doktrin dan ajaran kekristenan tersebut. Dan saya pikir ini merupakan sesuatu yang sangat positif. Beliau sangat tidak suka, sangat tidak senang kalau sampai ada oknum-oknum tertentu, apakah itu dari YouTuber atau apologet Kristen, yang mencoba untuk membuat pernyataan atau melontarkan perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan ketersinggungan atau kemarahan kepada orang-orang lain, oleh karena membuat pernyataan yang tanda petik menyerang, menghina, merendahkan sesembahan atau yang dihormati atau kitab suci agama lain. Dia tidak sependapat dengan pendekatan yang demikian. Tetapi ketika ada oknum atau polemikus tertentu yang memberikan pernyataan, di mana pernyataan itu bertolak belakang dengan doktrin ajaran kekristenan, maka Dr. Bambang Nursena ada di garis depan untuk meluruskan kekeliruan, kesalahpahaman, kegagalpahaman dari orang-orang di luar kekristenan, sehingga memiliki pengertian pemahaman yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan ulasan kita ini. Saya tahu dan mengerti, bahkan kita sudah memahami bersama, ada oknum-oknum tertentu, polemikus-polemikus dari Muslim atau Islam, yang mana mereka mengerti dan memahami Kidung Agung itu secara salah dan keliru, bukan seperti apa yang dimengerti, dipahami, diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, bahkan orang-orang Yahudi pada umumnya. Ada oknum tertentu yang berkata bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Karena apa? Karena menurut pemikirannya ada perkataan-perkataan yang terlalu vulgar di sana. Ya memang kesimpulan demikian tidak asing terjadi. Karena apa? Karena maksud dan tujuan untuk mempelajari Alkitab secara khusus dalam konteks ini kitab Kidung Agung
hanya untuk mencari-cari kekurangan, kesalahan, kontradiksi, kelemahannya. Tidak pernah rindu untuk mencoba menggali, mengeksplorasi apa sih sebenarnya maksud dan tujuan penulis oleh ilham Roh Kudus menuliskan Kitab Kidung Agung, dan apa yang menjadi kesimpulan sehingga Kitab Kidung Agung ini dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Salah satu hal yang perlu kita mengerti dan pahami ketika mendekati Alkitab adalah kita harus mencoba menggali, mengeksplorasi apa maksud dan tujuan penulis, apa yang menjadi penekanan utama dalam seluruh kitab itu, sehingga nanti bertitik tolak dari penekanan utama itu kita tidak akan lari atau keliru, salah dalam mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan. Sama seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Rosena, Kitab Kidung Agung itu bukan kitab porno. Itu hanya ungkapan dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Sebaliknya, pujian dan ungkapan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang mana mereka saling mencintai dan saling mengasihi. Secara holistik menyeluruh apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Rosena, baik itu gereja maupun orang Israel, memahami Kitab Kidung Agung itu adalah terkait dengan relasi atau hubungan antara Allah dengan umatnya, atau antara Kristus dengan gerejanya atau jemaatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran praktisnya, Allah mencintai, mengasihi umatnya. Kristus mencintai, mengasihi gerejanya. Maka sebaliknya, umatnya mencintai, mengasihi Allah. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya mengagumi, menghormati, mencintai, mengasihi Kristus. Itu intisarinya. Sekalipun dinarasikan dengan semacam tanda petik rayuan antara mempelai laki-laki dengan perempuan, atau mempelai perempuan dengan laki-laki, itu sebagai sikap kagum, takjub, hormat, dan begitu dalam mencintai dan mengasihi. Tetapi memang seperti yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Rosena, ada polemikus tertentu yang berkata bahwa ini adalah kitab porno, tidak layak disebut sebagai firman Allah atau Alkitab, kitab suci. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada juga polemikus lain yang ngotot untuk menegaskan bahwa Kitab Kidung Agung ini adalah salah satu kitab yang menubuatkan kedatangan Nabi mereka yang dikagumi, dihormati mereka, yaitu Nabi Muhammad. Kalau konsisten di dalam kesimpulan yang pertama bahwa Kitab Kidung Agung adalah kitab porno, tidak pantas disebut kitab suci atau firman Allah, kenapa lagi ngotot mengambil dari kitab yang disebut porno tadi tentang nubuat kedatangan Nabi mereka? Kan tidak masuk akal. Kalau memang itu kitab porno, maka nggak mungkin dong dari sesuatu yang sudah porno dianggap demikian akan muncul nubuatan tentang kedatangan Nabi yang kudus, Nabi yang agung, Nabi yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh saudara kita Muslim atau Islam. Kan tidak masuk akal. Ada banyak polemikus, bahkan oknum-oknum tertentu yang mengambil kesimpulan bahwa Kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab yang menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Baik itu di laman Facebook saya maupun di kanal YouTube saya sudah memberikan ulasan pembahasan terkait dengan hal itu. Misalnya pernyataan dari Ustadz Kainama, demikian juga pernyataan dari Ahmad Dedat almarhum, pernyataan dari Dr. Zakir Naik,
Demikian juga dengan konklusi kesimpulan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Mereka ini selalu ngotot berkata bahwa Kidung Agung itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Bisa kita lihat nanti kalau kita pelajari menurut saudara-saudara kita Muslim atau Islam, ada yang disebut dengan Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Kidung Agung masuk di mana? Kan tidak ada. Tapi di sisi lain saya mau kasih tahu dan saya mau tegaskan seperti yang sudah ditegaskan oleh banyak apologet, YouTuber Kristen, termasuk di dalamnya Pendeta Ezra Soru, termasuk juga Dr. Bambang Nursena dan yang lain-lain. Kitab Kidung Agung itu bukan menubuatkan datangnya Nabi Muhammad, dan mereka sering mengutip dari Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kalau kita lihat konteksnya di sini, judulnya saja sudah disebutkan, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Jadi mempelai perempuan yang adalah gambaran dari umat Israel dan juga gambaran dari konteks gereja kepada Kristus, Israel kepada Allah, Elohim, Yahweh. Jadi pujian dari umatnya kepada Tuhannya. Kekaguman dari umatnya atau gerejanya kepada Kristus atau kepada Allah. Dalam konteks ini memang yang memerankan langsung adalah kekaguman dari mempelai perempuan yang memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Tidak ada kaitan dengan sosok atau pribadi atau nama yang akan datang kemudian. Tidak ada itu. Itu bagaikan mimpi di siang bolong. Apalah daya tangan tak sampai. Kitab Kidung Agung yang diklaim oleh polemikus tertentu sebagai kitab porno, bukan kitab menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Mohon maaf saja, tidak cocok dan tidak tepat itu kitab menubuatkan Nabi Muhammad. Jangan karena ada kemiripan Muhammadin atau Mahmadin mirip dengan Nabi saudara kita Muhammad. Tidak, itu tidak terkait dengan nama orang, tapi itu terkait dengan pujian mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Kita tidak boleh mengambil sebuah konklusi kesimpulan sesuatu yang mirip itu berarti dipastikan itu sama. Dr. Bambang Nursena sering berkata, antara Naruto dengan Naruto itu berbeda. Naruto berbeda kan? Sekalipun mirip kedengarannya atau tulisannya hanya berbeda satu huruf saja, tetapi pengertian pemahamannya sejauh timur dari barat. Karena ulasan yang praktis sederhana ini dapat semakin melengkapi kita untuk terus setia berjalan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin.